Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanillahu wa iyyakum minal bid'ah wad dhalalat wa minan nar. Para hadirin ikhwati fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib dan isya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masih di pembahasan babu majaa fir riya, bab tentang ar-riya. Di pembahasan yang lalu kita sudah jelaskan tentang beberapa poin terkait dengan pembahasan riya yang sudah kita bahas. Pertama adalah ta'rif, definisi dari riya, ya, sekaligus juga kita membahas tentang sum'ah. Kemudian berikutnya yang sudah kita bahas, perbedaan antara riya dan sum'ah. Kemudian kita juga sedang membahas khatarur riya, bahaya dari penyakit riya dan sum'ah. Sudah berapa poin yang dibahas? Baru dua apa tiga? Yang pertama, riya itu menghilangkan keberkahan dan juga menghapuskan pahala dari amalan. Menghilangkan keberkahan, menghapuskan pahala daripada amal. Maksudnya keberkahan daripada amal ibadah kita. Kemudian riya itu lebih berbahaya daripada fitnah ad-dajjal. Kemudian riya itu adalah sifatnya orang munafik. Tiga itu ya. Baik, kita lanjutkan. Masih di pembahasan tentang khatar riya, bahayanya penyakit riya. Yang berikutnya, yang keempat, riya itu jalan tercepat menuju ke neraka. Waliyadzubillah. Ada sebuah hadis panjang riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini masyhur, sering kita mendengarnya, tentang orang atau manusia yang pertama kali ya diputuskan hisabnya di yaumul qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nas yudda yaumal qiyamah alaih rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu
fa'arafaha. Qala fama 'amilta fiha? Qala qataltu fika hatta istushhidtu. Qala kadzabt walakinnaka qatalta li'an yuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fahusiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang pertama kali diputuskan hisabnya pada hari kiamat adalah 3 orang ini. Yang pertama, seorang yang mati syahid, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga dia pun mengetahuinya dengan jelas, mengetahui dan mengakuinya. Maksudnya nikmatnya mendapatkan syahadah, nikmat mendapatkan mati syahid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang telah engkau lakukan di dunia, wahai hambaku? Maka kemudian dia menjawab, aku berjuang. Qataltu, aku berperang demi engkau ya Allah. Ya. Sampai kemudian aku syahid. Begitu pengakuannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan di sini bahwa hukum nanti di akhirat adalah terkait dengan bawatin, terkait dengan batinnya manusia. Beda dengan hukum dunia. Hukum dunia, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, manusia dihukum berdasarkan zahirnya. Tapi nanti di akhirat manusia akan dihukumi, akan dihisab, diputuskan perkaranya berdasarkan apa yang tersimpan di dalam batinnya. Ini orang yang mati syahid, ketika ditanya apa yang kau lakukan di dunia, aku berperang, aku berjihad, berjuang ya karenamu, yakni dia mengaku karena Allah Subhanahu wa taala sehingga aku mati syahid. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla yang alim bidzatis sudur, maha tahu dengan apa yang tersimpan di dalam hati manusia, Allah menyatakan kadzabta, ya engkau dusta. Sebenarnya engkau berperang bukan karena untukku, melainkan agar kamu disebut sebagai jari, ya sebagai orang yang pemberani, pahlawan, ataupun sebutan-sebutan yang semisal. Dan kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Ya dikatakan sebagai mujahid, pejuang Islam, ya ingin dikatakan sebagai pahlawan Islam, ingin dikatakan sebagai pemberani dan lain sebagainya. Dan gelaran itu sudah engkau dapatkan. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan, ya dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Berarti niatnya dia berjihad bukan karena Allah. Ya di dunia, hukum di dunia ini orang seperti mati syahid. Namun ternyata di kehidupan akhirat nanti, yauma tublas sarair, sarirah manusia akan nampak. Wa husila ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada manusia itu nanti akan nampak sangat jelas. Ternyata orang ini berjihad bukan karena Allah, tapi karena ingin digelar-gelari oleh manusia sebagai jari, ya sebagai pemberani, sebagai pejuang Islam, sebagai mujahid, ya sebagai pembela Islam, atau sebutan-sebutan yang lainnya. Kemudian orang yang kedua, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, wa rajulun ta'allamal ilma, seseorang yang dia itu belajar agama. Yang dimaksud ilmu di sini ya terkait dengan Al-Qur'an. Namun juga para ulama menyatakan ini terkait dengan semua orang yang belajar agama. Apakah belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar ulum-ulum syar'iyah, ya ilmu-ilmu syar'iyah. Ini masuk dalam poin kedua ini. Jadi orang yang kedua didatangkan seorang yang dia ta'allamal ilma wa 'allamah. Dia belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Karena ini yang sekarang kita sedang kerjakan. Belajar tentang agama,
kemudian mengajarkan tentang agama. Wa qara al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang ini didatangkan, diperlihatkan kepadanya kenikmatan. Fa'arafaha, sampai dia mengetahuinya dengan jelas. Qala fama amilta fiha, apa yang kau perbuat di dalamnya? Maksudnya engkau belajar agama ini niatnya karena siapa? Untuk siapa? Engkau belajar Al-Quran ini niatnya karena apa? Untuk siapa? Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang tersebut menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya, aku belajar ilmu, mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Aku pun membaca Al-Quran karenamu. Kemudian Allah yang maha tahu segala sesuatu menyatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim. Akan tetapi kata Allah, sesungguhnya engkau mempelajari ilmu agama itu supaya engkau disebut sebagai seorang alim. Wa qara'tal Qur'an, dan engkau membaca Al-Qur'an itu liyuqala huwa qari, supaya engkau dikatakan sebagai qari. Faqad qila, dan sudah dikatakan gelaran itu untuk dirimu. Tsumma umira bihi, diperintahkanlah kepadanya, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka diseret wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Nasallallahu as-salamah, semoga Allah menyelamatkan kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, makanya penting sekali muhasabah, ya. Kita duduk dalam kesendirian kita, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam muhasabah kita. Ya, sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan ini arahnya kemana sih? Tujuannya untuk siapa? Karena siapa kita mengerjakannya? Ini penting masing-masing kita mengevaluasi, mengecek dirinya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Karena salah satu tipu daya iblis adalah menjadikan kita seolah-olah merasa di atas kebenaran, seolah-olah merasa di atas hidayah, padahal sejatinya kita ada di atas ghiwayah, ada di atas kesesatan. Baik para jamaah. Kemudian orang yang ketiga, warajulun wassa'allah alaih wa atahu min asnafil mal kullihi fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama amilta fiha. Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Orang ketiga ini para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang laki-laki yang diberi kelapangan, keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia infakkan hartanya itu. Dia infakkan semua hartanya. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga dia pun mengetahuinya secara jelas. Karena sejatinya ketika orang melakukan kebaikan, ya baik itu berjihad di jalan Allah, apakah itu belajar agama, mengajarkan ilmu agama, belajar Quran, mengajarkan Al-Quran, termasuk dermawan dengan harta, ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditampakkan nikmat itu sampai kemudian orang tadi juga mengetahuinya dengan jelas. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana dua orang sebelumnya, orang ini juga ditanya, apa yang telah kamu perbuat dengan harta itu? Kemudian orang tadi menjawab, aku tidaklah meninggalkannya sedikit pun, melainkan aku infakkan harta benda tersebut di jalan yang engkau ridhai. Menunjukkan bagaimana dermawannya orang ini. Ya, tidak disisakan hartanya kecuali diinfakkan di jalan Allah, di jalan yang diridainya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala rahasia menyatakan, kadzabta, engkau telah berdusta, akan tetapi engkau melakukan hal itu supaya dikatakan seorang yang dermawan. Dan kini kamu telah mendapatkan gelaran tersebut. Artinya orang-orang mengenal dirimu sebagai orang yang dermawan dengan harta. Maka akhirnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan
dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, hadis panjang ini yang menjelaskan tentang 3 orang ini semuanya merupakan gambaran bahwa betapa pentingnya kita menjaga keikhlasan niat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Apalagi di sini kebaikan-kebaikan besar. Ya, mengorbankan barakallahu fikum, mengorbankan jiwa dan harta di sini. Orang yang berjihad, jelas dia berjihad dengan jiwa dan raganya, dia berjihad dengan hartanya. Ya, mengorbankan usianya, kehidupannya, umurnya. Ya, orang jihad itu kan konsekuensinya apa, ikhwan? Pulang mendapatkan kemenangan, begitu ya? Atau pulang mendapatkan luka, dan lukanya nggak tanggung-tanggung. Ada yang hilang hidung, begitu kan? Kesabet pedang. Ada yang kemudian kehilangan 1 tangan, ada yang kehilangan kaki, ada yang kehilangan anggota badan yang lainnya, atau bahkan kehilangan nyawa. Ini konsekuensi dari berjihad. Ini amalan besar. Barakallahu fikum. Nabi menyebutnya dengan dzirwah sinamil Islam. Ya, puncak tertinggi daripada amalan Islam. Ya, ibaratkan bangunan, dia itu atapnya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga belajar agama. Belajar agama mengorbankan harta, mengorbankan usia. Masya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita baca biografi para ulama, ya mereka puluhan tahun ya bisa mengembara untuk mencari hadis, belajar agama. Bahkan banyak di antara para ulama Rabbani berguru sampai kepada ribuan guru. Ya. Antum gurunya ada berapa, ikhwan? Tidak kebayang di masa ini bagaimana ya orang-orang soleh di zaman dahulu, para ulama Rabbani di masa dahulu, mereka berguru sampai ke 1000 guru, bahkan lebih. Mereka mengembara dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, ini luar biasa. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Barakallahu fikum. Kisah-kisah yang luar biasa. Pengorbanan, perjuangan untuk belajar agama. Begitu ya. Baik para jamaah. Kemudian mengorbankan harta dalam amalan infak juga sama. Harta itu fitnahnya sangat besar. Harta itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah sangat disukai oleh nafsu manusia. Ketika orang mendapatkannya itu tidak mudah melepaskannya. Tidak mudah melepaskannya di jalan Allah. Maka kalau orang berhasil kemudian melepaskan hartanya di jalan Allah, dia sejatinya adalah melakukan amalan yang sangat besar dan mulia sekali. Maka amal-amal besar seperti ini ternyata menjadi tidak bermanfaat di akhirat. Ketika apa? Ketika tidak memperhatikan kualitas niat, tidak memperhatikan keikhlasan. Dan kalau kita lihat ternyata niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya riyaan was-sum'atan. Ya, karena riya kepada manusia dan sum'ah, ingin mendapatkan gelar yang terbaik di tengah-tengah manusia dan ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia, ingin disebut sebagai jari, pemberani, ingin disebut sebagai alim, ingin disebut sebagai qari, ingin disebut sebagai sakhi atau orang yang dermawan dengan harta. Maka berhati-hati. Baik, berikutnya di antara bahaya dari penyakit ria itu merupakan sebab kehinaan. Ya, hina. Siapapun yang menjadi budak makhluk, maka dia hina. Namun siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, kehormatan dan kedudukan tinggi, jadilah dia budaknya Allah. Kalau jadi budaknya makhluk, maka dia akan hina. Allah Subhanahu wa taala ya sering menegaskan bagaimana hinanya para penyembah berhala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ia juga menyatakan di dalam sebuah hadis terdapat di Sahih Muslim, man yusammi illahu bihi wa man yura'i illahu bihi. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya, niscaya Allah memperdengarkan dengannya. Dan barang siapa
yang dia memamerkan, memperlihatkan amalnya, niscaya Allah memperlihatkan dengannya. Maksudnya keburukan, kehinaan, jati dirinya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hadirin. Ya, mungkin ketika dia melakukan amal kebaikan yang ternyata dia riya atau sum'ah di dalamnya, orang tidak bisa mendeteksinya. Ada orang infak, ya infak, Masya Allah. Namun ternyata ketika niatnya riya, Allah hinakan dia. Apa itu? Ditampilkan keburukan niatnya. Ternyata ketika tidak sesuai dengan tujuannya dari kebaikannya tersebut, tujuannya kan karena duniawi. Nanti akan kita bahas tujuan-tujuan orang di dalam masalah riya ini. Ternyata Allah tampakkan, oh ternyata si fulan tidak ikhlas. Ya. Kita sempat kan dihebohkan dengan orang yang kembali menarik infaknya. Gara-gara apa? Kepentingannya tidak terrealisasi. Ya. Ada ikhwan, orang bikin jalan, ngaspal jalan, begitu kan? Karena dia punya kepentingan dirinya, bukan karena Allah memberikan sumbangan kepada orang supaya jalannya mulus, supaya orang itu kesana kemari mudah untuk urusan dunia dan juga agamanya. Ternyata kepentingannya tidak tercapai. Itu kemudian dirusak lagi. Dirusak lagi, dia ambil bulldosernya, kemudian dirusak lagi, diseret lagi itu aspal. Mengerikan. Ini bisa terjadi. Nah, kalau sudah dia melakukan seperti itu, berarti kan Allah tampakkan betapa hinanya orang ini. Begitu kan? Juga ada yang infak karpet ke masjid, kemudian tujuan dari apa yang dia inginkan tidak tercapai, akhirnya diangkut lagi karpetnya. Dan begitu. Akhirnya Allah hinakan dia. Allah tampakkan busuknya niat dia ketika beramal kebaikan. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Di dunia saja sudah ditampakkan, bagaimana nanti di kehidupan akhirat. Baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian bahaya berikutnya, riya atau sum'ah itu sebab kelemahan dan juga kekalahan dari kaum muslimin. Lemahnya kaum muslimin ketika mereka meninggalkan akidah. Lemahnya kaum muslimin ketika mereka tidak bertauhid, tidak mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka riya, mereka sum'ah, mereka melakukan berbagai macam kesyirikan. Maka itu sebab kelemahan, itu sebab kekalahan, kebinasaan dan juga kehancuran. Karena umat ini akan kokoh, tegak dan kuat, akan berwibawa, memiliki haibah ketika mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat dari Mus'ab bin Sa'ad an Abi, dari bapaknya, bahwasannya ia menyangka bahwa dia memiliki keutamaan di atas orang selainnya dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian beliau bersabda, "Innama yansurullah hadhil ummata bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan kaum du'afanya. Allah menolong umat ini dengan kaum du'afanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kebayang kalau di sekitar kita tidak ada kaum du'afa, ya. Di sekitar kita tidak ada kaum du'afa. Antum sulit cari karyawan, begitu ya? Sama kayak di Balikpapan kan, Masya Allah, sulit banget cari karyawan. Ya. Orang-orang yang punya usaha itu sulit cari karyawan. Ya. Makanya rata-rata karyawannya itu diambil dari mana? Ya dari luar Balikpapan. Kenapa? Orang Balikpapan, Allahu a'lam mungkin ya, karena semuanya pengen jadi bos. Ya. Makanya dipanggilnya saja, bosku, kemana bosku? Gitu. Susah jadi karyawan. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Bayangkan kalau nggak ada kaum du'afa, orang-orang yang menengah ke bawah atau apapun istilahnya, kita akan kesulitan. Akan kesulitan. Siapa yang nanti jadi karyawan di perusahaan kita?
Siapa nanti yang akan menjadi pembantu kita di rumah, ya, asisten rumah tangga? Siapa nanti kemudian yang menjadi pekerja-pekerja di bawah? Kalau kemudian tidak ada kaum du'afa, maka Allah menolong kita disebabkan karena adanya kaum du'afa. Orang kaya disebut kaya karena ada orang miskin. Kalau nggak ada orang miskin, Anda nggak akan disebut orang kaya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian bidakwatihim. Jadi kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum du'afa yang ada di sekitar kita dengan doa-doanya mereka. Ya, doa-doanya kaum du'afa itu bisa saja lebih diijabah daripada doa-doanya kita. Ya, kenapa? Karena mereka punya harta bersih, punya hati yang bersih, ya, tidak punya hasad, mungkin ya. Hati mereka lebih bersih daripada orang-orang yang mungkin berharta. Ya, mereka tidak punya persaingan ya di dalam urusan dunia. Mereka kaum du'afa. Ya, sehingga ketika mereka mendoakan orang-orang yang menyantuninya, membantunya, Masya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bisa jadi doanya itu diijabah. Ya, doa mereka itu doa yang tanpa kepentingan apapun. Taib. Kemudian wassalatihim, dan juga salatnya mereka. Kita juga ditolong dengan keikhlasannya mereka. Nah, ini poinnya, wa ikhlasihim. Jadi umat ini akan ditolong ya dengan kaum du'afa mereka disebabkan mereka berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua dengan salat. Makanya ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bis sabri was salah, dengan sabar dan salat. Idza hazabahu amrun shalla. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kemudian ya dipusingkan dengan satu urusan, beliau segera salat. Karena salat itu akan menurunkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi, nah ini poin kita, wa ikhlasihim. Allah akan menolong umat ini dengan keikhlasan yang ada pada diri mereka. Orang ikhlas itu ditolong. Nabi Yusuf ditolong karena keikhlasannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan banyak kisah-kisah orang yang ditolong karena keikhlasannya. Baik, maka dengan demikian orang-orang yang tidak ikhlas, orang riya, orang sum'ah, berarti orang yang tidak ikhlas, maka mereka akan menjadi kaum yang lemah. Kalau sudah lemah, maka tentu hadirin jamaah yang dirahmati Allah akan sangat mudah ditindas ya oleh orang-orang kafir. Barakallahu fiikum. Kemudian berikutnya kita lanjut di poin pembahasan berikutnya tentang ar-riya'u naw'ani. Riya itu ada dua macam. Yang pertama, riya yang syirik besar. Kemudian yang kedua, riya yang syirik kecil. Jadi riya itu ada yang hukumnya syirik besar, ada yang hukumnya syirik kecil. Riya yang syirik besar, riya'ul munafiqin. Riya yang syirik besar adalah riyanya orang-orang munafik. Riyanya orang-orang munafik, di mana hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagian besar amal mereka atau bahkan keseluruhan amal mereka itu riyaan wa sum'atan. Secara totalitas riya dan sum'ah. Tidak ada amal mereka yang karena Allah. Tidak ada amal mereka yang karena Allah. Kenapa demikian? Karena mereka disebut sebagai munafik. Munafik. Baik, para jamaah, penyakitnya namanya penyakit apa? Nifaq.
Penyakit nifak, orangnya disebut munafik. Nifak itu ya bahasa kitanya berwajah dua. Ya. Jadi nifak itu sebuah awal maknanya dia binatang yang suka melubang, yang kalau dicari di satu lubang dia nongol di lubang yang lain. Begitu. Maksudnya apa? Dia masuk ke dalam Islam itu melalui satu lubang, tapi bersamaan dengan itu dia keluar dari Islam melalui lubang yang lain. Paham maksudnya? Dia masuk Islam melalui lubang zahir, tapi sejatinya dia keluar dari Islam melalui lubang batin. Dia seolah-olah ada di dalam Islam, masuk di dalam Islam, tapi sejatinya dia itu keluar dari Islam. Mereka secara zahir muslim, sejatinya mereka itu kafir. Zahirnya muslim tapi batinnya kafir. Jadi secara bahasa saja, secara istilah kita bisa memahami kenapa kemudian riyaknya orang-orang munafik itu hukumnya syirik besar. Karena memang mereka itu, hadirin jamaah dirahmati Allah, amal zahirnya jelas sekali, maksud, tujuan dan niat utamanya adalah riyaan wa sum'atan. Ya. Karena mereka tidak punya iman. Jadi kalau mereka sholat di belakang Nabi, sholatnya tidak pakai iman. Kalau mereka menampakkan Islam, menampakkan kebaikan yang ada di dalam Islam, maka sejatinya ya mereka melakukan itu tanpa ada dasar iman sedikit pun di hatinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka itu bukanlah orang-orang beriman, tapi mereka itu munafik. Dan munafik itu lebih berbahaya daripada kafir asli. Munafik itu lebih berbahaya dari kafir asli. Ya, bahasa lainnya apa munafik itu? Musuh dalam selimut. Dia kalau benci Islam, ikhwan, tidak terang-terangan benci Islam. Tapi dia akan nyusup. Nah, ini sekarang sedang ramai orang yang nyusup dalam dunia dakwah, kan begitu. Nah, ini kan orang-orang yang memang terjangkit penyakit nifak. Berbahaya sekali. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka di awal-awal surat Al-Baqarah. Allah menjelaskan tentang orang bertakwa hanya sekian ayat. Menjelaskan orang kafir 4 ayat kalau tidak salah tentang orang bertakwa. Kemudian 2 ayat tentang orang kafir, sisanya ya, banyak ayat Allah menegaskan tentang orang-orang munafik. Itu di awal surat Al-Baqarah. Nah, di antaranya di ayat ke-8, ayat ke-9. Wa minan nas may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang beriman. Allah tidak mengakui keimanan mereka. Karena Allah Maha tahu apa yang sejatinya tersimpan di dalam batin mereka. Wa ma hum bimu'minin. Apa yang mereka inginkan ketika mereka menzahirkan keislamannya? Yukhadi'un Allah. Mereka hendak menipu Allah. Walladzina amanu. Dan mereka juga hendak menipu orang-orang beriman. Kemudian Allah nyatakan, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, sejatinya mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak merasa, mereka tidak sadar dengan itu. Na'udzubillah. Nah, itu para jamaah. Jadi riyaknya munafik itu riyak yang syirik besar, bukan syirik kecil lagi riyaknya mereka, karena tidak ada iman di dalam hati mereka. Kemudian yang kedua,
Riya yang syirik kecil. Riya yang syirik kecil adalah riyanya orang-orang beriman yang menimpa sebagian dari amalnya saja. Menimpa sebagiannya saja dari amal mereka. Tidak keseluruhan, tidak mendominasi. Namun sebagian amal yang kemudian tercampuri oleh riya. Dan walaupun demikian, ya tentu sangat berbahaya. Riya itu, ya riya yang dilakukan oleh orang-orang beriman, walaupun hukumnya syirik kecil, tapi dia lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, istilah syirik kecil itu kan untuk membedakan saja dengan syirik besar. Pada dasarnya, walaupun dia kecil, bukan untuk diremehkan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini yang kemudian dinyatakan oleh Nabi dan dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimpa generasi terbaik umat ini, yakni para sahabat. Ya, kalau sahabat saja, ikhwan, ya, yang langsung dididik oleh Nabi, mereka ini generasi terbaik dari umat ini, as-sabiqun al-awwalun, ya, ternyata masih dikhawatirkan terjangkit penyakit riya ini. Fama balu bina, maka bagaimana lagi dengan kita, begitu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Ahmad, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian. Kalian di sini pertama kali siapa? Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, yang pertama kali menjadi khitab, sasaran pembicaraan siapa? Para sahabat. Para sahabat orang-orang beriman. Para sahabat bahkan iman mereka itu merupakan cerminan. Di mana hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang jahiliyah diperintahkan untuk beriman dengan imannya para sahabat. Ahlul kitab bahkan kemudian diperintahkan untuk bercermin dalam keimanan dengan cerminan iman para sahabat. Mereka generasi terbaik umat ini. Sebaik-baik pengikut para nabi dan rasul, mengalahkan semua pengikut nabi dan rasul yang lainnya. Tapi ternyata masih dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena yang namanya syirik kecil. Baik para jamaah, berarti syirik kecil ini bisa menimpa orang-orang beriman. Apa itu syirik kecil? Ditanyakan oleh para sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Maka riyanya orang-orang beriman, ya, yang kemudian menimpa sebagian, ya, semoga sebagian kecil saja dari amalnya, ini hukumnya syirik kecil. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berlindung dari semua dosa syirik. Doanya apa ikhwan? Doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa harus selalu kita panjatkan kepada Allah. Karena Allah Maha tahu dengan isi hati kita. Ya barangkali salat kita masih tercampuri dengan niat-niat yang kurang baik. Barangkali ya amal-amal kebaikan kita masih saja ada campuran riyanya, sum'ahnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, untuk lebih waspada lagi, kita mesti mengenal poin berikutnya, mempelajari poin berikutnya, yakni model-model riyah. Ya. Berapa menit lagi ini? 2 menit lagi. Kita lanjutkan di episode berikutnya. Soalnya agak panjang pembahasannya. Tidak mungkin dibahas 2 menit. Baik para jamaah. Jadi supaya kita lebih waspada lagi, karena riya itu bisa menimpa siapapun. Riya sum'ah bisa menimpa siapapun. Nah nanti kita akan bahas model-model riya. Kisi-kisinya.
bisa terjadi pada badan. Riya itu bisa dengan tampilan badan. Riya itu juga bisa dengan penampilan pakaian. Riya itu juga bisa dengan perkataan. Riya juga, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu bisa dengan amal perbuatan. Kemudian riya juga bisa dengan apa? Bahasa orang sekarang, follower. Apa itu? Pengikut, pendukung, pengikut, pembela, teman, subscriber, begitu ya, atau yang sejenis dengan itu. Bisa nggak orang bangga-banggaan dengan follower, ikhwan? Followermu nggak ada, followermu nih, follower ana nih, begitu ya. Ayo, bisa orang berbangga-bangga dengan itu. Nanti kita bahas, gitu ya. Jadi bisa dengan 5 model. Tadi apa, ikhwan? Pertama, riya bisa dengan badan. Yang kedua, bisa dengan penampilan pakaian. Yang ketiga apa ya? Perkataan. Yang keempat, amalan. Yang kelima, dengan teman, pengikut, pembela, pendukung. Barakallahu fiikum, gitu ya. Jadi pakaian kita ini bisa jadi riya, gitu. Apalagi capnya ditonjolkan di depan. Kadang ada pakaian tuh capnya di sini, begitu ya. Antum pakai sarung misalkan, ya, pakai sarung nih, hati-hati, ini riya bisa dalam pakaian, bisa dengan pakaian. Antum kalau pakai sarung, capnya disimpan di mana, ikhwan? Ayo, jujurlah padaku. Di mana? Cap sarung biasanya disimpan di mana? Di belakang. Kenapa nggak di depan? Wah, begitu Ustaz, ya. Itu kan panduan pemakaiannya begitu. Dari sononya begitu. Tapi hati-hati, beda loh, ya. Karena terkadang, mohon maaf, ini cap ini pengaruh juga. Kalau antum pakai sarung yang harganya jutaan itu, dipakainya kok beda gitu ya. Apalagi kalau dibaca sama orang di belakang. Ini sarung mahal ini. Ya. Beda dengan sarung yang 80.000, 70.000, belinya di emperan gitu ya. Nah, itu beda. Maka nanti kita bahas, begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Mohon maaf ya, yang bajunya ada capnya. Baju saya juga ada capnya gitu. Riya, sum'ah itu kan urusan hati ya. Tapi nanti kita bahas, gitu ya. Bagaimana kita mesti berhati-hati. Apalagi, mohon maaf, orang yang memang punya tujuan marketing, ya. Jadi memang sengaja dipamerkan, begitu ya, supaya orang melihat, supaya laris barang dagangan. Barakallahu fikum. Ini harus hati-hati, begitu ya, harus hati-hati. Baik para jamaah, sampai di sini kita akhiri dan kita sudah masuk ya. Kita tutup saja, insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.